Baik, Om Swastiastu, terima kasih atas kesempatannya. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas dan sekaligus mendemonstrasikan terkait hasil proyek kami yang mana penerapan dan pengelolaan teknologi kontainer untuk solusi cloud yang efisien. Di next. Namun sebelum itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, saya Nimade Orcita Taudani dengan NIM 221509108. Kemudian rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imadi Payoga dengan NIM 2215091008. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nilu Putu Anggiatnyani dengan NIM 2215091043. Baik, itulah dia anggota dari kelompok kami. Nah, sebelum kami membahas dari topik bahasan pada presentasi kali ini, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kebutuhan akan solusi komputasi yang fleksibel dan efektif sangat meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Nah, dalam studi kasus di sini, untuk mendukung operasional bisnis yang dinamis, perusahaan modern beralih ke teknologi cloud untuk mengelola infrastruktur IT mereka. Nah, di mana pada studi kasus dinyatakan bahwasanya sebuah perusahaan penyedia layanan cloud yang bernama Cloud Solution INC menghadapi masalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputasi. Nah, dengan proses pengelolaan yang kompleks, konsumsi sumber daya yang tinggi, dan kebutuhan scaling yang tidak efisien, penggunaan virtual mesin atau FM yang sebelumnya diandalkan mulai menjadi masalah. Nah, dari studi kasus itu, kami dan rekan-rekan kami di sini membahas sebuah topik bahasan. Yang pertama yaitu instalasi Docker pada Ubuntu, kemudian pembuatan Docker file dan juga deploy container, kemudian konfigurasi jaringan antar kontainer, kemudian analisis penggunaan sumber daya sebelum serta sesudah, dan implementasi perubahan untuk optimalisasi penggunaan serta tantangan dari implementasi dan solusi yang akan kami berikan kepada studi kasus yang telah diberikan. Next. Nah, adapun beberapa tools yang kami manfaatkan di sini, yang pertama yaitu Ubuntu, kemudian NGX, Docker, dan juga MySQL. Next. Nah, di sini kami menampilkan beberapa screenshot dari praktek yang sudah kami laksanakan, di mana yang pertama tentu kami melaksanakan instalasi Docker pada Ubuntu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya menginstal Ubuntu pada VirtualBox merupakan langkah awal dari proyek yang kami selenggarakan ini, di mana pada presentasi sudah kami tampilkan beberapa bukti-bukti bahwasanya dokumentasi kami sudah kami laksanakan dengan baik dan instalasi Docker pada Ubuntu sudah berhasil dilakukan. Next. Nah, untuk yang kedua, setelah berhasil melakukan instalasi, tahap selanjutnya yaitu pembuatan Docker file dan juga deploy container. Di sini juga kami sudah mencantumkan beberapa capture atau tangkapan layar dari dokumentasi yang sudah kami lakukan yang membuktikan bahwasanya kegiatan kami sudah kami laksanakan dan berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Docker itu adalah platform yang mempermudah pengembangan, pengujian, dan deployment aplikasi dengan mengemasnya dalam kontainer unit standar. Kemudian, Docker file ini perlu sekali dilaksanakan setelah kita melaksanakan install Docker tersebut. Proses deployment container ini dilakukan setelah Docker image berhasil dibuat. Nah, deployment container ini adalah sebuah proses dalam menjalankan image sebagai kontainer. Nah, dengan proses ini kita dapat lebih sederhana karena kontainer membawa semua yang dibutuhkan aplikasi untuk berjalan. Next. Nah, ini adalah lanjutan dari capture ataupun screenshot dari progres yang sudah kami lakukan, yang mana screenshot ini memaknai bahwasanya semua kegiatan yang kami lakukan sudah berjalan dengan lancar dan sukses untuk dilakukan pada tahapan Docker file dan juga deploy container. Di next. Nah, untuk yang terakhir yaitu konfigurasi NGX pada Ubuntu tanpa Docker. Di sini kami menyampaikan beberapa capture dan juga screenshot dari progres yang sudah kami laksanakan, yang mana itu juga menandai bahwasanya progres sudah berjalan dengan lancar. Next. Oke, mungkin itu sekian pembukaan dari saya. Untuk demonstrasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Anggi dan juga Wipa nantinya, yang mana pada demonstrasi nanti akan menunjukkan secara jelas dan langsung tahapan dari progres yang sudah kami laksanakan. Baik, terima kasih Orchid atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang
konfigurasi Nginx tanpa menggunakan Docker. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu pada command prompt Ubuntu. Di sini kita melakukan install terlebih dahulu yang dimana dengan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade minye. Nah, di sini memastikan bahwa versi dari data paket sudah dalam versi terbaru, yang dimana memastikan agar paket data tidak ketinggalan versi. Nah, setelah berhasil melakukan sudo apt upgrade minye, kita melakukan instalasi terhadap Nginx, yaitu MySQL Server dan PHP MySQL. Nah, di sini menggunakan perintah sudo apt install Nginx MySQL min server, PHP min fpm, PHP min MySQL minye. Nah, setelah kita berhasil menginstal paket-paket data tersebut, selanjutnya kita akan menjalankan. Nah, di sini kami sudah melakukan konfigurasi sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya kembali. Nah, di sini kami sudah membuat atau menjalankan sudo systemctl start Nginx. Ya, nah yang dimana ini akan menstart atau memulai dari sistem Nginx tersebut. Nah, setelah kita berhasil menstart dari Nginx tersebut, kita masuk ke dalam root MySQL, yang dimana ini kita akan masuk ke MySQL untuk membuat database dengan perintah sudo MySQL min u root min p. Nah, di sini kita masukkan password yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah berhasil, di sini kami sudah membuat database sebelumnya. Nah, di sini kami akan menampilkan database yang telah kami buat dengan perintah show databases. Nah, di sini sudah muncul database yang telah kami buat sebelumnya, yaitu dengan nama demo underscore db. Nah, kemudian di sini kami akan masuk atau menggunakan database demo underscore db ini dengan perintah use demo underscore db. Nah, di sini kami sudah berhasil masuk ke dalam database demo underscore db. Nah, di sini kami akan melihat tabel yang telah kami buat pada demo underscore db tersebut dengan perintah show tables. Nah, di sini kami sudah membuat tabel dengan nama users. Nah, di sini kemudian kami akan sebelumnya kami sudah membuat value di dalam tabel users tersebut. Nah, di sini kami akan melihat value apa saja yang telah terdapat pada tabel user tersebut. Nah, di sini dengan perintah select from users. Nah, di sini sudah terlihat value-value yang telah kami buat atau nilai yang telah kami tambahkan pada tabel users tersebut. Nah, di sini terdapat 3 field, yaitu dengan ID, name, dan email. Nah, di sini kita menambahkan 3 data, yaitu Anggi, Wipa, dan Orchid. Setelah itu, kami akan, setelah kami berhasil membuat database-nya, kami akan masuk ke nano etc nginx sites available min slash demo. Nah, di sini berfungsi untuk menghubungkan atau membuat port Nginx ke dalam Ubuntu. Nah, di sini saya akan mendemokannya. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini kami sudah menambahkannya terlebih dahulu tadi.
Nah, di sini kami menggunakan port 80 dengan nama localhost. Kemudian setelah kita membuat port Nginx ke dalam Ubuntu, pada Ubuntu, nah di sini kemudian kami akan membuat tampilan dari Nginx-nya tersebut dengan perintah nano/var/www/demo/index.php. Nah, di sini saya akan mendemokannya. Nah, di sini sudah terlihat sintak-sintak yang telah kami gunakan, di mana ini merupakan sintak untuk membuat tampilan sederhana pada port localhost 80 dari Nginx tersebut. Nah, di sini mari kita akan melihat tampilan yang telah kami buat sebelumnya. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari Nginx yang telah kami buat. Nah, di sini kita dapat melakukan CRUD, yaitu create, update, dan delete. Nah, di sini saya akan mencoba untuk meng-create satu value dengan nama jar price, emailnya gmail.com user. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan create. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan edit. Nah, di sini saya sudah berhasil melakukan edit yang dimana awalnya bernama jarprice, sekarang menjadi jarprice 123. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan delete. Nah, di sini saya akan mendelete pada value nomor 1, yaitu Anggi dengan email ng@example.com. Nah, di sini saya sudah berhasil mendelete dari value dengan ID nomor 1. Nah, selanjutnya kami akan melihat database dari value yang telah kita buat sebelumnya. Dengan sudo MySQL, passwordnya change. Kemudian kita akan memasukkan passwordnya. Nah, kami sudah masuk ke dalam root MySQL, kemudian kita akan masuk ke dalam database demo, kemudian kita akan melihat tabel yang telah kita buat, kemudian kita akan Nah, di sini sudah terlihat data yang telah kita create sebelumnya di tampilan Nginx, yang dimana value nomor 1 kita delete, kemudian kita meng-create dan mengedit value nomor dengan ID nomor 7 dengan jarprice 123 dengan email rtm@gmail.com. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan perintah top. Nah, di sini sudah terlihat semakin kecil Nginx menggunakan CPU,
Eh, di sini telah terlihat nilai-nilainya yang dimana ini semakin kecil 0,0 paling bawah. Nah, di sini menunjukkan bahwa semakin bagus karena Engine X tidak membebankan atau memberatkan CPU. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Anggi atas kesempatannya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait instalasi dari Nginx, MySQL, dan juga PHP tersebut dengan menggunakan Docker. Oke, di sini mungkin ini hasil dari Anggi tadi. Ctrl C terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke direktori terlebih dahulu. Nah, tadi di sini Anggi membuatnya tanpa Docker, di sini saya membuatnya berupa Docker. Nah, di sini di root Ubuntu ada project dari Docker project. Project. Ini saya sudah masuk ke direktori Docker project. Di sini saya akan melihatkan terkait file-file atau direktori yang sudah kami buat terlebih dahulu. Nah, di sini dari Docker project, pertama mungkin saya sudah menginstal dari Docker tersebut, yang dimana untuk prosesnya tidak saya perlihatkan, yang dimana di sini hasil dari yang sudah saya konfigurasi. Yang pertama itu ada Docker Compose YAML. Lalu setelah itu saya membuat folder Nginx, yang dimana di folder Nginx ini terdapat dua, yaitu ada default config dan juga Docker file. Setelah itu ada di PHP, file PHP ada Docker file. Selanjutnya ada www html index php. Nah, di sini mungkin akan saya perlihatkan untuk file yang pertama. Nah, di sini terkait Docker Compose YML. Nah, mungkin sebelum saya melakukan Docker Compose YML ini, saya akan juga menjelaskan terkait eh, kontainer-kontainer yang berjalan. Nah, oke, mungkin sebelum itu saya akan mencoba untuk menyetop dari Anggi yang sudah tadi. Saya akan CD terlebih dahulu. Dan saya akan mencoba untuk men-stop dari ini tadi. Sudo. Di sini untuk project dari Anggi sudah terstop. Saya akan coba. Dan di sini tidak mau. Selanjutnya itu di terminal. Saya akan mencoba untuk membuka terlebih dahulu dari Docker project-nya. Di sini saya membuat 3 kontainer. Oke, Docker start MySQL. Kenapa MySQL terlebih dahulu? Karena jika kita mencoba untuk membuka PHP, PHP itu membutuhkan MySQL terlebih dahulu. Jadi kita pertama sekali harus membuka dari MySQL container terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan men-start dari PHP kontainernya. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuka dari Nginx kontainernya. Nah, setelah ini terbuka, saya akan mencoba untuk melihat. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya ada 3 kontainer yang sudah berjalan, yaitu ada Nginx kontainer, PHP kontainer, dan juga MySQL kontainer. Ini saya akan mencoba membuka websitenya, yaitu di port 8080. Sini untuk tampilan website dari Docker, menggunakan Docker. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk setelah kontainernya jadi, saya akan mencoba untuk memperlihatkan terkait saya tadi membuild dari menginstal Docker-nya, setelah itu membuild dari Docker project MySQL container, PHP container, dan juga Nginx container. Nah, di sini kan coba untuk menampilkan dari file-file yang pertama mungkin saya akan melihatkan dari Nginx default config di sini untuk mengarahkan terkait port-port yang akan kita gunakan dengan komen. Mungkin saya akan masuk terlebih dahulu ke Docker Project. Setelah saya masuk ke Docker Project, ini tampilannya. Saya akan coba masuk ke Nano, Nginx, default, 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 default.
config. Ya, mungkin ada kesalahan. Default 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 nggak isi app. Oke, di sini sudah terlihat bahwasannya saya menggunakan port 80 untuk mengatur dari config di eh, Nginx yang menggunakan Docker agar tidak bertabrakan dengan si yang tidak menggunakan Docker, yaitu yang tadi menggunakan Nginx tanpa menggunakan Docker seperti itu. Ini terkait konfigurasi menggunakan portnya, yang dimana di sini untuk filenya sudah di sini di index.php dan juga beberapa location access sini. Nah, setelah itu saya akan mencoba membuka terkait nano dari Docker file-nya. Oke, di sini untuk Docker file-nya ini mengarah pada Nginx status dan juga di default config. Jadi untuk ini akan mengarah ke default config yang tadi sudah saya jelaskan juga. Dan untuk PHP juga sama. Ini juga sama, itu masuk ke khusus untuk menginstal PDO MySQL karena kenapa menggunakan PDO MySQL? Karena dari Nginx itu mengambil data dari MySQL itu tidak langsung bisa karena itu berupa PHP. Jadi di sini kita memerlukan PDO MySQL untuk bisa mengakses data MySQL menggunakan Nginx seperti itu. Nah, selanjutnya itu dari www.html index.php. Nah, di sini terkait tampilan dari website yang sudah saya gunakan. Seperti ini. Tampilan websitenya. Dan yang terakhir itu Nano Docker Compose YAML. Nah, di sini untuk penggunaan port juga serta pengaksesan dari segala kontainer yang sudah kita buat tadi. Yaitu dari www, HTML, HTML, MySQL container, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, itu tadi terkait penjelasan dari beberapa file atau direktur yang sudah saya buat tadi. Di sini sudah terlihat di tree itu ada beberapa sudah saya jelaskan terkait Docker Compose YAML, yang dimana di folder Nginx ada dua, yaitu default config dan juga Docker file. PHP di sana ada Docker file. Nah, di sini terkait penjelasannya mungkin di Nginx terkait Docker file itu terhubung dengan default config. Dan yang selanjutnya terkait di PHP di Docker file itu membuat yaitu PDO MySQL yang dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita menggunakan Nginx dan mengakses database dari MySQL itu tidak bisa langsung karena bukan PHP, jadi menggunakan PDO MySQL. Dan yang terakhir itu terkait index PHP di www.html index PHP. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya sudah melakukan start dari file atau project Docker yang sudah saya jalankan. Di sini sudah terlihat bahwa saya sudah berjalan juga 20 menit yang lalu. Di sini saya akan memperlihatkan terkait tampilan website. Nah, mungkin dari kelompok kami hanya membuat tampilan website sederhana saja, di mana di sini terkait tabel di MySQL, selanjutnya user, dan juga beberapa CRUD yang sudah ada. Nah, di sini mungkin saya akan mencoba untuk melakukan yang sangat sederhana. Di sini di ID nomor 7, mungkin di sini ID-nya sudah ada beberapa yang hilang juga karena sudah melakukan beberapa percobaan. Di sini saya akan mencoba menghapus dari ID nomor 2. Nah, di sini sudah terlihat terkait ID nomor 2 yang tadi atas nama Bob sudah terdelete. Di sini saya akan mencoba untuk meng-create. Nah, meng-create di sini saya akan menggunakan coba nama aja price email ga@gmail.com dan password 12345. Saya akan coba meng-create user. Oke, di sini terlihat itu mendapatkan ID yang terbaru yaitu jarprice ja.gmail.com dan password 1234. Saya akan coba melakukan pengeditan pada user yang sudah saya edit atau create tadi. Sini akan langsung muncul tampilannya di paling bawah.
itu terkait edit user. Di sini saya akan menggunakan JarPress 2 dengan password 1290. Sini kan coba untuk melakukan update. Oke, di sini sudah terlihat terkait tadi yaitu ID nomor 8 JarPress 2 sudah teredit dan juga terkait passwordnya juga sudah diperbarui. Nah, ini terkait beberapa hal yang bisa dilakukan dari websitenya. Yang pasti di sini terkait konfigurasi dari beberapa kontainer yang sudah saya buat tadi. Di sini menggunakan beberapa kontainer itu MySQL, PHP dan juga Nginx yang dibalut menggunakan Docker. Penjelasan Anggi tadi itu tanpa menggunakan Docker. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melihat nilai menggunakan sama tadi top. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya dari beberapa penggunaan CPU dan juga beberapa nilai di sini kadang itu jumping atau naik ke beberapa hal seperti tadi 1 dan juga 3. Di sini terlihat bahwasannya jika kita menggunakan Docker, kerja dari CPU dari laptop tersebut semakin berat dan juga ukuran file juga semakin besar jika kita menggunakan Docker. Dan jika kita tidak menggunakan Docker, terkait file-file tersebut lebih ringan seperti itu. Nah, mungkin di sini terlihat bahwasannya menggunakan Docker bahwasannya lumayan lebih berat, karena tapi mungkin ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan jika menggunakan Docker tersebut. Nah, ini mungkin beberapa perbandingan dari menggunakan Nginx dan kita memperlihatkan database MySQL kita pada website dengan Docker dan juga tidak seperti itu. Nah, mungkin kesimpulannya dari kedua hal ini, dari penilaian ini, sebenarnya sudah saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya mungkin akan saya jelaskan ke moderator. Untuk OSCID saya persilakan. Baik, itu dia tadi presentasi yang telah kami laksanakan yang mana mengenai proyek yang sudah kami lakukan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi sudah kami cantumkan pada makalah yang kami buat yang nantinya kami kirim melalui e-learning. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.